judul yang kita ambil adalah visualisasi kurs tengah beberapa mata uang asing terhadap rupiah di Bank Indonesia dan harga emas di Jakarta tahun 2000 sampai tahun 2019. Adapun anggota kelompok ini, yang pertama Cikal Arfi Yuliawan, NIM 14117179, Irma Safitri, NIM 14117067, Muhammad Arwin Wijaya, NIM 14116050, Nuranisda Triawati, NIM 14117043. Latar belakangnya adalah negara Indonesia, biasa juga disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia atau biasa disingkat NKRI, memiliki ibu kota negara di Jakarta. Ibu kota Jakarta telah menjadi ibu kota negara Indonesia setelah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964. Jakarta sudah menjadi pusat metropolitan yang dimana terjadi pusat populasi besar yang terdiri dari perekonomian terbesar di Indonesia. Sektor industri perdagangan dan jasa menyumbang tertinggi perekonomian di Jakarta. Perekonomian kota Jakarta ditunjang tinggi oleh sektor pusat bisnis, pusat keuangan, pusat industri perdagangan, dan pusat jasa. Kota Jakarta sendiri merupakan salah satu metropolis besar yang saling bekerja sama dengan kota-kota daerah di sekitarnya dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu dalam lingkungan yang kompleks. Kota metropolitan Jakarta sendiri menjadi urutan terbesar di Asia Tenggara dan menjadi urutan kedua di seluruh dunia. Perekonomian ini mempengaruhi kurs mata uang dan emas. Kurs sendiri merupakan harga sebuah mata uang dari suatu negara yang diukur atau dinyatakan dalam mata uang lainnya. Jadi ada perbandingan mata uang rupiah dengan mata uang asing. Selanjutnya yaitu emas. Emas merupakan salah satu komoditas penting yang dapat mempengaruhi pergerakan bursa saham. Hal ini didasari bahwa emas merupakan salah satu alternatif investasi yang cenderung aman dan bebas resiko. Kenaikan harga emas akan mendorong investor untuk memilih berinvestasi di emas daripada di pasar modal. Sebab dengan resiko yang relatif lebih rendah, emas dapat memberikan hasil yang lebih baik. Dan tujuan dari tugas ini adalah memvisualisasikan perbandingan nilai kurs atau exchange rate negara Australia, Uni Eropa, Inggris, Hong Kong, Jepang, Malaysia, Singapura, dan Amerika, serta nilai emas pada rentang tahun 2000 hingga 2019 untuk memproyeksikan nilai kurs dan emas yang ada di Jakarta. Data diambil dari Badan Pusat Statistik BPS yang merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, BPS merupakan Biro Pusat Statistik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1960 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1960. Dan sebagai pengganti kedua undang-undang tersebut, ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik.
Data tersebut terkait kurs tengah beberapa mata uang asing terhadap rupiah di Bank Indonesia dan harga emas di Jakarta tahun 2000 sampai 2019. Dolar merupakan mata uang internasional yang digunakan oleh Indonesia untuk menjadi tolak ukur nilai perdagangan. Nilai emas sangat berpengaruh pada nilai mata uang dolar, sehingga dapat dikatakan emas akan mengalami kenaikan apabila rupiah melemah terhadap dolar. Tujuannya yaitu untuk memvisualisasikan perbandingan nilai kurs negara Australia, Uni Eropa, Inggris, Hong Kong, Jepang, Malaysia, Singapura, dan Amerika, serta nilai emas pada rentang waktu tahun 2000 sampai 2019 untuk memproyeksikan nilai kurs dan emas di Jakarta. Target dari visualisasi ini yaitu yang pertama adalah pemilik bisnis atau pengusaha yang melakukan perdagangan antar negara. Yang kedua, perusahaan asing yang beroperasi di wilayah Indonesia yang biasa menggunakan kurs tengah. Yang ketiga, yaitu wisatawan yang akan berwisata ke luar negeri. Dan yang terakhir, yaitu investor emas. Yang mana visualisasi ini dapat membantu kita ambil contoh seorang pembisnis untuk memperkirakan biaya yang akan ia keluarkan terhadap bisnisnya. Misal, pengaruh kurs terhadap importir atau pengaruh kurs terhadap kegiatan eksportir barang. Visualisasi data. Desain visual ditampilkan pada grafik serta tabel yang menjelaskan tiap-tiap perubahan nilai kurs pada rentang tahun 2000 sampai 2019. Data akan disampaikan menggunakan grafik batang atau grafik kolom vertikal untuk menunjukkan perbandingan numerik antara kategori. Jumlah kolom tidak boleh terlalu besar karena akan nampak tidak lengkap jika terdapat terlalu banyak kolom. Grafik batang atau grafik kolom memiliki keunggulan di mana memakai ketinggian kolom untuk menunjukkan perbedaan dalam data, karena mata manusia sangat sensitif terhadap perbedaan ketinggian. Grafik ini hanya memiliki satu keterbatasan, yaitu grafik ini hanya cocok dipakai dataset ukuran kecil sampai medium. Data juga akan disampaikan menggunakan tabel. Berikut visualisasi data untuk perubahan kurs tahun 2000 sampai 2019. Di mana dua garis pertama ini menunjukkan tidak direkomendasikannya untuk impor barang dan tempat berwisata. Lalu, 4 garis selanjutnya menunjukkan direkomendasikannya untuk impor barang dan tempat berwisata. Selanjutnya, 2 garis berikutnya menunjukkan sangat direkomendasikannya untuk impor barang dan tempat berwisata. Lalu, angka 0 ini yang paling bawah menunjukkan bahwa data tidak diketahui. Selanjutnya, visualisasi data untuk emas pada tahun 2000 sampai 2019. Pada emas, investasi sangat baik karena harga emas tiap tahunnya meningkat bisa dilihat pada grafik tersebut.